Itulah rahmat dan rahimnya Allah. Maka sama dengan puasa. Ketika kita berpuasa 1 hari, ganjaran yang diberikan Allah, kebaikan yang diberikan Allah itu minimal 10. Itu minimal. Ada yang di atas 10, ada yang tak terhingga, tapi minimal kebaikan yang diberikan Allah kepada orang yang beribadah itu minimal 10. Kalau begitu, kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, berarti kita berpuasa 36 hari. Dikalikan dengan nilai minimal yang diberikan Allah 10 saja berarti 360. 1 tahun itu 360 hari sampai 365 hari. Berarti matematikanya betul. Berpuasa itu sedikit-sedikitnya yang diberikan Allah ganjaran paling sedikit ya. Paling sedikit ganjarannya itu 10. 10 dikali 36 360 pas tahun. Jadi cocok kata Nabi, man shoma ramadhana summa atbahu sittatin min syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari sama dengan puasa setahun. Betul. Ternyata 360 hari, 360 kebaikan sama, berarti hebat matematikanya Rasulullah. Puasa itu bahkan di dalam hitungan tahun Hijriah itu harinya lebih sedikit daripada hitungan hari di tahun Masehi. Itu dia. Nah, baik Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kebiasaan kita di Indonesia itu kalau bulan Syawal itu ada acara halal bihalal. Halal bihalal ini uniknya orang Arab sendiri pun nggak ngerti. Ini bahasa Arab yang orang Arab nggak ngerti. Nggak ngerti artinya ini. Itulah hebatnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu hebat. Bisa membuat bahasa orang lain yang orang itu nggak ngerti dengan bahasanya sendiri. Halal bihalal itu bahasa Arab, Pak. Tapi kalau ditanya sama orang Arab apa itu halal bihalal, dia nanya sama kita, mau halal bihalal? Apa itu halal bihalal? Orang itu nggak ngerti. Halal bahasa Arab artinya boleh, lawan daripada haram. Jadi haram itu lawannya halal. Bapak kalau ibu pergi ke Mekah belanja di Madinah atau di Mekah belanja itu ya belanja apa saja nawar itu kalau mereka bilang halal berarti boleh. Tapi kalau dia bilang nggak boleh haram, nah, itu nggak boleh kan gitu. Nah, jadi halal itu lawannya haram. Jadi halal bihalal itu halal bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita. Orang Indonesia pun sudah nggak perlu lagi mengartikan halal, walaupun secara harfiah bisa artinya boleh. Tetapi itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Aslinya halal itu bahasa Arab. Halal bihalal, itu huruf jar. Ya, halal bihalal, huruf jar. Jadi orang Arab sendiri nggak ngerti karena nggak ada dalam konteks bahasa Arab itu menggabungkan kata halal dengan huruf jar. Itu halal. Halal bihalal itu nggak ada dalam bahasa Arab. Dan orang Arab bingung. Dan memang seluruh dunia Islam pun bingung. Yang ada itu memang Indonesia dan Malaysia sedikit, Filipina dan Singapura saja yang ada budaya halal bihalal. Lain daripada itu nggak ada. Kita nggak jumpai. Jadi kalau nanti pergi ke Pakistan, kita pergi ke negara-negara Islam lainnya, kita nggak menemui halal bihalal itu orang kumpul-kumpul itu nggak ada. Habis sholat Id ya udah orang salam-salaman selesai udah pulang masing-masing. Nggak ada datang ke rumah, nggak ada ganti horden, nggak ada beli sepatu baru, nggak ada beli baju baru. Itu ada budaya Indonesia. Nggak ada. Nah kemudian di sana itu kan begitu. Ya, nggak ada. Nah kita di sini kan nggak datang. Apakah itu salah? Boleh. Jadi halal bihalal itu sebenarnya berasal dari budaya Jawa itu. Di Jawa itu tahun 1917 itu ada seorang adipati di sana mengumpulkan rakyatnya sungkeman. Nah, jadi berasal dari sungkeman itu. Kemudian dipopulerkan itu oleh Presiden Soekarno pada waktu itu tahun 1948 dalam sejarahnya itu dia mengumpulkan karena ada konflik politik di Indonesia, masing-masing pemuka-pemuka masyarakat, masing-masing tokoh-tokoh elit-elit politik itu tidak sependapat dan terjadi clash politik, maka dia memanggil kiai-kiai dikumpulkan bagaimana untuk mengakrabkan kembali. Maka pada waktu itu dikumpulkanlah ulama-ulama dan disarankan untuk membuat halal bihalal.
Itu tahun 1948, itulah mulai ada halal bihalal tadi. Jadi mengucapkannya bukan halal bil halal, bukan. Halal bihalal. Jadi nggak ada lamnya di sana. Halal bihalal. Yang maknanya kalau bahasa kita halal menghalalkan, boleh membolehkan. Artinya apa ya? Bolehlah diartikan dengan maaf memaafkan. Bahasanya ketika salaman boleh. Ada dua yang kita kenal bahasa salamannya itu, minal aidin wal faizin, boleh. Di dalam minal aidin wal faizin itu bukan Quran, bukan hadis, tidak ada. Tidak ada di Quran minal aidin wal faizin dan tidak ada di hadis. Ternyata setelah ditelusuri dari mana kata minal aidin wal faizin itu, kata minal aidin wal faizin itu didapati dari sahabat-sahabat yang menyambut sahabat yang baru pulang dari perang Badar. Jadi bukan Nabi yang mengatakan minal aidin wal faizin dan bukan Quran juga. Tetapi memang ada. Kapan kata minal aidin wal faizin itu? Ketika orang-orang pulang dari perang Badar, maka disambutlah oleh orang-orang yang tidak ikut perang. Mereka itu menyambut dengan kata minal aidin wal faizin, yang maknanya kurang lebih selamat kembali, ya kan? Semoga mendapat izin keberkahan dari Allah. Minal aidin, selamat kembali dari peperangan. Nah, jadi memang nggak pernah diucapkan Nabi itu atau sahabat mengucapkan minal aidin wal faizin waktu lebaran itu nggak ada memang. Tapi apakah boleh itu kita ucapkan? Boleh-boleh saja, karena itu bagian dari doa. Bukan nggak boleh. Boleh. Walaupun nggak pernah diucapkan Nabi ketika lebaran, nggak pernah diucapkan sahabat, boleh kita ucapkan, boleh. Sebagai ucapan doa. Apakah kita baru kembali? Iya, baru kembali dari perang itu kita. Perang Badar itu kan perang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Lalu waktu sekarang bulan Ramadan kita perang nggak, Pak? Perang nggak? Alhamdulillah udah boleh minum sekarang ya. Kemarin belum boleh minum. Sekali, bismillah. Puasa itu perang nggak kita? Perang melawan siapa? Melawan nafsu, melawan setan. Perang kita melawan nafsu itu. Ya, nah, perang melawan nafsu. Maka pada waktu perang Badar mereka mengucapkan minal aidin wal faizin. Maka ketika lebaran kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Cuman ya ditengok-tengok, nggak semua orang berhak mendapatkan asal salaman minal aidin wal faizin. Tengok-tengok juga dia selama ini puasa enggak. Kalau puasa cocok kita sebutkan sama dia minal aidin wal faizin, selamat dari peperangan, ya pulang kembali. Tapi kalau dia selama ini nggak puasa, nggak cocok kalimat itu buat dia. Minal aidin wal faizin, wah itu merokok sampai minum es kok. Nggak cocok. Jadi minal aidin wal faizin itu tempatkan pada tempatnya, Pak. Kalau kita tahu dia sholat tarawih ikut, puasa ikut, cocok kata tuh minal aidin wal faizin. Jangan lantas kayak anak-anak zaman saya dulu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kacang kocin dikantongin. Zaman saya anak-anak dulu kan gitu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, itu pantun. Boleh gak kita ucapkan? Boleh, cuman tengok-tengok kepada siapa diucapkan. Kalau tidak puasa tidak usah disebutkanlah sama dia. Saya mubazir kalimat itu sama dia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, boleh. Anak-anak ditambahinnya lagi kacang kocin dikantongin. Nah, itu dia. Ya. Nah, terkait dengan halal bihalal lagi, ya. Nah, disitulah kita saling maaf-maafan. Tapi banyak halal bihalal kita yang juga tidak sesuai dengan standar syariatnya. Kita datang ke rumah tetangga kita, halal bihalal itu boleh salaman, boleh, bagus. Tetapi bersalam-salamanlah laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, bukan bersalam-salaman laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maka orang yang bersentuhan yang bukan mahram itu sama seperti menyentuh bara api yang panas. Dan kata Nabi dalam salah satu hadisnya, terlebih baik dimasukkan paku dan jarum ke dalam kepala seseorang daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya. Jadi nggak boleh juga. Kita kan selama ini halal bihalalnya keliling ke tetangga kita
Bapak ibu-ibu nggak pernah salaman saya. Ustaz salamannya pakai alas tangan saja, kenapa? Nggak mau saya, nggak berani. Kenapa? Boleh jadi tangan